lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi ada di daerah Gading Serpong. Nih, kita lagi ada di Stage Performance. Nah, rencananya itu kita mau remap Aubrey karena kemarin kan udah sempat pasang dashtek, udah gitu sempat dituning lagi sama dokter mobil. Nah, sekarang kita pengen maksimalin satu sistem lagi nih di permesinan Aubrey ya, yaitu di remapnya nih. Bukan di mesin dong ya, harusnya di otaknya nih, di ECU-nya Aubrey nih. Kita akan coba kira-kira kita akan tes dulu nanti ya kan, kita tarik data dulu kira-kira gimana, sudah berubah atau belum, atau masih ada yang bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya masih ada yang bisa dimaksimalkan, kita coba akan maksimalkan dan kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa. Tapi kalau misalnya emang kayak udah cukup, ya udahlah, paling kita main-main aja di sini. Yuk kita lihat dulu, boy. Nah boy, tadi kita udah di flash ulang, udah di remap ulang ceritanya nih, udah diganti-ganti, udah dimainin lah ya. Susah gue juga ngejelasinnya. Udah di flash lagi, sekarang lagi mau dicobain dengan settingan yang baru. Nih si Mas Kevin nih yang nyobain langsung nih. Cobain ya Mas ya. Kasih tahu gue gimana hasilnya. Kita lihat nih, Aubrey bisa naik signifikan sampai seberapa nih. Gue sih udah gak sabar, gimana menurut kalian? Mas, gue mau nanya, ini lu nempel mesin apa nih? Ini Sitek alat bro. Apa itu Jadi Sitek? buat suplai aki. Suplai aki supaya? Suplai voltase. Soalnya kan kalau kita lagi refresh data, pertukaran data, kita tarik data atau kita masukin data, itu kan mobil kondisi mati. Iya. Listrik nggak jalan, cuma dari aki doang. Oh, nyedot akinya terlalu gede. Kalau akinya masih bagus, sebenarnya no problem. Tapi kita main aman aja. Soalnya banyak ada kejadian beberapa di tempat lain sih. Dia nggak pakai Sitek, dia nge-remap, akinya udah lemah. Pas ditarik datanya, ECU-nya nge-break karena kurang voltase. Jadi hilang data di ECU-nya. Datanya gitu. Error, ECU-nya error, dan itu proses recovery-nya lumayan memakan waktu. Dan ada yang sampai ECU-nya rusak juga. Bisa sampai ganti ECU dong. Wah, ini penting juga nih. Makanya ini penting banget alat ini. Untung udah dipakein ya. Oh, berarti aman dong. Ya. SOP kita ini. Mantap juga. Mantap. Cobain nih boy, dan kalau menurut gue sih secara pribadi ini udah naik banget dibanding sebelumnya. Cuman gue yakin Aubrey itu bisa lebih maksimal daripada ini. Jadi kita hajar lagi. Jadi gimana tuh lah? Masih bisa dimaksimalin nggak? Bisa dong pasti. Maksimalin aja ya. Oke. Nah, gue demen yang gini-gini nih ya kan. Kita patahkan. Kenyamanan dengan speed harus bisa sejajar. Even though those who presume to play will be kings with mental power, when you stand before God, you cannot say, but I was told by others to do this Udah di setup lagi, bensinnya juga udah jalur, itulah pokoknya gue juga nggak paham nih ya kan. Maklum namanya juga penikmat, udah ada kolamnya masing-masing. Jadi sekarang kita mau cobain lagi boy. Tadi sih sebenarnya udah berubah. Menurut gue naiknya sekitar 20-25%. Nah tapi gue masih berharap push limit sampai ke 40%. Kita lihat ya bisa naik nggak.
grafiknya. Iya. Lebih bagus. Lari juga Dari lebih. bawah sampai atas. Iya. Oke boy, ini sekarang kita samperin langsung nih ownernya nih. Halo mas. Halo. Apa kabar? Halo, Mas. Kenalin diri dulu dong, kenalin diri. Oke, jadi nama gue Alvin ya, dari Stage Performance. Oke. Oke, nama gue Niko. Gue di sini sebagai tuner. Oke. Tuner. Tuner tuh bukannya membuat TV ya? Beda Bos. TV tuner ya? Beda ya? beda. Bercanda. Ini sekarang gue lagi di sini kali ngobrol ya. Ini keren loh ini. Ini keren nih, ini gue suka nih. Nanti kapan-kapan kita bikin nih di toko nih. HSR tapi dibikin kayak graffiti. Ini apa sih namanya? Bukan graffiti ya? Apa namanya? Apa? Mural. Mural. Nih kameramen gue jago bikin mural dia. Wih. Cuman nggak mau Boleh. aja dia. Ntar kita hire. Jangan dong mas. Nanti nggak bisa syuting ya? Iya, ntar gue nggak bisa syuting. Bikin mural di Obri. Jangan mas. Jangan. Nanti makin keciri mas, makin Oke, ketahuan udah, kalau begini aja ya? iya. Takutnya kan kalau misalnya lagi parkir kemana ketahuan. Oh iya. Wah ada Obri di sini ngapain nih kan gitu. Wah paham nih berdua. Gimana mas, kabar sehat semuanya? Sehat. Jadi mas berdua ngapain mau kesini? Nggak kebalik ya, Mas? Salah ya? Salah. Lupa. Ini mau diapain sih? Jadi ini mas, mobil ini gue pengen melakukan sedikit perubahan. Ya kan harusnya lu yang jawab dong. Kebalik ya? Oke. Bingung. Jadi gini mas, Ya. ceritanya kan kemarin kita udah DM-an. Gue lagi nanya-nanya sama mereka nih tentang masalah remap karena kan emang mobil gue kan udah dipasangin Dastec mas. Dan Betul. teknologi Dastec gue udah tahu nih. Ya. Nah terus kan sekarang nih udah beberapa tahun belakangan udah berkembang yang namanya remap kan. Betul. Berapa tahun sih mas udah berkembangnya? Kurang lebih sekitar 4 tahunan. Oh 4 iya? tahunan ini. 4 Gua tahunan ini pesat banget. Gue baru dengarnya sekitar 1-2 tahun sih. Nah, 4 Berarti tahunan gue ini mainnya udah kurang jauh. Makanya ini kita sekarang ada di Stage Performance yang ada di Gading Serpong ya? Ya, Gading Serpong, Di Gading betul. Serpong. Nah, gue pengen tahu sih sebenarnya pengen tahu tentang remap. Jadi langkah-langkahnya kira-kira apa jadi mas hari ini mas? Jadi gini, si Obri ini kan memang sudah dilengkapi dengan Dastec. Nah, tapi si ECU-nya ini datanya masih standar. Oke. Nah, jadi kita putuskan untuk kita reading dulu nih datanya. Habis itu nanti kita tuning. Nah, tuningnya itu dari segi timing pengapian, timing bahan bakar, dan juga throttle positionnya. Karena kita mau melakukan koreksi. Jadi semua titik itu supaya optimum. Supaya maksimal banget. Maksimal banget. Berarti step pertamanya harus di reading dulu ya. Reading Dia dulu, betul. Dicari dulu, ditarik dulu datanya lah Tarik istilahnya lah datanya. ya. Jadi data standarnya kita simpan. Jadi sewaktu-waktu mau distandarin pun mobil udah nggak mau dipakai buat main nih, pengen standaran aja kita bisa. Bisa dibalikin lagi kadang. Bisa dibalikin standar. lagi. Oh, jadi ini hal yang harus kita tahu nih. Karena pemahaman gue salah berarti selama ini. Pemahaman gue adalah ketika mobil sudah di remap, Ya. itu tidak bisa dikembalikan ke kondisi semula. Nggak bisa. That's why gue lebih milih Dastec. Oh, bisa mas. Bisa juga Bisa, ternyata. bisa. Ya udah. Makanya itu alasan kenapa kita reading dulu. Nah, ketika kita reading itu kan kita dapat data standar atau base map kita Iya. bilangnya. Nah, base mapnya itu yang kita jadikan untuk patokan untuk tuning juga. Dan di sisi lainnya itu juga kita simpan untuk backup atau misalnya buat standarin nanti gitu. Ya udah, berarti sekarang kita langsung aja mas ya. Yuk langsung. Kita tarik datanya, terus nanti dikasih lihat. Nanti Iya. mas jelasin dulu ke saya. Boleh. Soalnya kan saya orangnya ngerti banget. Salah kebalik, nggak ngerti. Makanya Siap, jadi saya butuh jelasin, dikasih saya penjelasan. Pasti dong. Kalau lo nanya velg, BBK, lower kit, gue ngerti deh. Ada soalnya jualan. Sama body kit, ada ngerti. mau deh. dikit ya. ditunggu. Nah, tapi kalau misalnya remap gini, nah kita serahkan pada ahlinya aja. Oke boy, kita tarik dulu Yap. datanya ya. Oke. Ayo. Nah boy, tadi udah ditarik data. Itu kan tadi kita sempat ada depan laptop mas, itu kita ngapain tuh? Boleh dong dijelasin. Nah, jadi habis tarik data tadi yang scene laptop itu, nah itu gue itu mainin timing pengapian sama timing bahan bakar. Tadi kan gue lihat kan angka-angka yang dirubah ya. Betul. Itu Jadi ada pengamannya nggak sih mas? ada benchmarknya, ada guideline, ya, ada guideline. Jadi yang tadi kita lakukan itu ibaratnya tuh nggak over ya? Enggak, semua Nggak. masih batas aman. Semua masih batas aman, betul. Dan gini mas, nggak semata-mata juga namanya tuning. Misalnya contoh nih, batas aman di angka 40. Oke. Kita taruh semua di 40. Itu nggak pasti enak.
dan outputnya belum tentu besar. Gitu. Jadi taruhnya di bawahnya lagi malah. Jadi and again sih harus R&D juga sebelumnya. Kita harus banyak coba, banyak pengalaman dengan mesin atau mobil yang sama gitu. Nah baru kita bisa bikin settingan yang memang betul-betul optimal buat mobilnya. Ya, kayak contohnya Obri aja tadi. Obri kan kita nggak sekali jadi. Tadi 3 kali ya kita ya. Iya. Kita 3 kali coba. Masukin, kita tes kurang, kita ganti lagi, tes lagi sampai yang terakhir udah paling maksimal dan enaknya segini. Ya udah itu, karena semuanya butuh R&D sih. Nggak bisa langsung masuk plug jadi, nggak bisa karena semua spek mesin beda. Walaupun sama-sama standar, tapi pasti beda. Setiap mobil itu punya ini yang berbeda ya? Ya, Betul. Setiap mobil mesinnya itu beda Yap. dan yang pasti ECU-nya itu juga pasti beda. beda. Oh oke. Nah terus tadi kan udah di otak-atik tuh mas angka-angka. Berarti itu kalau kita ngomongin remap, ya memang remap itu hanya merubah angka-angka pada ECU. Jadi gini mas, jadi remap itu ya ada betulnya kalau bilang gitu, karena kan kita merubah settingan dan settingannya itu kebetulan memang angka kebetulan. Nah seperti kayak buka RPM apa segala macam kan itu memang angka semua mas. Tapi sebenarnya proses merubah angka itu sebenarnya adalah proses kalibrasi ulang supaya menyempurnakan pembakaran dengan fuel yang dipakai sekarang, spek mobil. Contoh kalau si Obri ini kan sudah open filter. Yes. Nah, otomatis flow angin masuknya itu kita atur. Pembakarannya, bensinnya, debit bensin yang dikeluarkan, di cut-nya di RPM berapa, itu kita semua kita atur. Ya tapi diaturnya itu dengan angka berarti kan? Betul. Jadi kan kalau ibaratnya nih statement orang goblok nih kayak gue ibaratnya nggak ngerti gitu kan. Ya karena yang tadi gue lihat lu cuma mainin angka doang. Anggaplah yang tadinya misalnya tadi 3.000 lu naikin jadi 3.200. Iya. 5.000 naikin 5.050 atau gimana kayak gitu kan berarti. Betul, betul. Dan itu pun sebenarnya juga nggak bahaya banget ya. Ibaratnya kayak lu juga udah punya jalur safety-nya sendiri nih. Betul. Limitnya di segini. Ada Lu nggak bisa lebih. lompatin dari lebih dari itu. Sebenarnya gini mas, untuk tuner-tuner yang mungkin belum biasa megang mobilnya, mereka mungkin akan kesusahan tahu limit di mana engine ini misalnya overnya di berapa. Nah itu memang dari mereka ada guidelines. Oh ada guideline. Dari software sendiri ada guidelines. Tapi and again kondisi cuaca kan beda. Oke. Mesin bisa gampang overheating kalau salah kalibrasinya atau salah remapnya. Iya, kalau terlalu tinggi apalagi kayak Betul. kayak Obri ini, jangan Obri deh, Brio. Brio. Brio itu sendiri kan dia memang LCGC yang tidak ada indikatornya nih. Betul. Ya kan? Betul. Gue bisa ngerasain mesin gue panas tuh paling ketika tiba-tiba gue nyalain kipas nyala sendiri. Oh, berarti mesin gue udah mulai panas nih. Kayak gitu doang sih. Bener. Ya kan? Paling kalau mau tambahin sendiri takometer ya. Takometer. Cuma kalau standar kan nggak Paling ada. penting water temp lah ya. Water temp ya. Iya, water temperature. Itu dia maksudnya. Jangan sampai jebol gitu. Jangan sampai jebol. Oke, Mas, selanjutnya gue mau nanya, Mas. Untuk ketahanannya sendiri, si remap ini tuh bisa bertahan sampai berapa lama sih? Bertahan apanya nih? Bertahan remapannya nih. Settingannya Settingannya. Settingan remap itu nggak akan pernah hilang, Mas. Even cabut aki pun nggak akan pernah hilang. Kalau ada tuner yang ngomong, Mas nggak boleh cabut akinya ya, nanti hilang settingannya. Itu nggak mungkin, karena kita once kita masukin data atau prosesnya kita ngomongnya refreshing, masukin data ke mobil, data tuningan, itu kita erase dulu datanya. Data yang ada di ECU-nya itu di-erase. Oh, Dikosongin dan dimasukin itu. ganti dengan data yang baru di Dan sekarang ya betul. Dan data itu hanya satu Mas di situ di dalam ECU. Bayangin deh kalau misalnya Mas cabut data tuningannya hilang, itu mobil nggak bisa jalan Mas. Iya. Kalau hilang dia balik kemana? Bener juga. Berarti itu jatuhnya masalah lama ya. Ya, Sampai kapanpun juga Nggak kalau bakal rubah hilang. settingannya, Nggak bakal hilang. kecuali lo rubah lagi. kecuali rubah. dengan kayak dashtek gitu-gitu. Nah, Soalnya itu maksud gue Mas. Nah. Kalau dashtek kan gue ngerasa sendiri nih. Maksudnya kayak dashtek itu kayak ada titik-titik di mana dia gue ngerasa settingannya tuh berubah. Betul. Kayak gitu. Biasanya setelah dashtek itu paling setelah 5.000 kilo juga udah mulai berubah. 5.000 kilo ya? Iya. Wah, gila, gue soalnya udah 2.000 lebih. dashtek tuh kan dia manipulasi data, Mas, intinya. Tukang bohong. Iya, dashtek tuh kang bohong, Mas. Jangan Kang mau bohong. pacaran sama cowok pakai dashtek. Weh, Jangan. Gue pakai dashtek lu juga. pakai dashtek. Makanya. Untung gua enggak. Ya udah jangan mau pacaran kalau mau nikahin. Nah, kan gitu. Soalnya mobil aja dimanipulasi apalagi kamu. Gitu. Alah. Bercanda dashtek, bercanda. Ya. Canda dashtek. Oke. Tapi banyak juga gini sih Mas. Orang emang yang buat main ya.
mereka remap di tandem lagi sama Dastek. Oh jadi di mix nih Di mix. antara remap sama Dastek. Ya. Kayak gue sekarang gini lah. Betul. Jadi kan Ecu sendiri kan punya ketahanannya sendiri kan. Nah si Dastek ini bisa bantu buat naikin titik-titik yang memang lemah gitu loh. I see. Jadi dia as a support aja. Si Dasteknya ini. Dastek. Pelengkap lah. Iya, Booster berarti nah. tetap dong pemeran utamanya dari si Ecu-nya sendiri kan. Nah, ini buat informasi aja nih ya. Oke. Buat yang mungkin baru kepo remap tuh apa sebenarnya. Ini gua jelasin secara singkat aja ya. Jadi misalnya mobil let's say Brio deh, yang di belakang kita Brio, ECU standar. ECU standar tuh cuma mampu let's say ngasih perintah ke si mesin untuk kerja maksimal 70%. Oke. Nah, dengan kita remap itu, kita bisa buka kemampuan mesinnya. Bisa kita buka 80, 90, even 100%, yang dimana jadinya misalnya bawaan pabrik, itu mesin Brio cuma bisa 70% tenaga yang paling gede. Kita remap bisa 90%, makin gede tenaganya. Itu. Jadi sebenarnya kemampuan mesinnya sama aja, tapi di software ECU-nya yang kita rubah. Dimana ada limitnya yang ngelimit di 70%, let's say kita buka sampai 90% limitnya. Jadi otomatis tenaga mesinnya benar-benar keluar maksimal. Ibaratnya kayak otak berarti ya. Betul. Otaknya nih yang dimainin nih. Betul. Nah, Betul. ini gue mau nanya Mas, kekurangannya kalau remap itu apa sih? Kekurangannya kalau remap. Mungkin kekurangannya lebih ke ini sih. Kalau biasa kita beli barang, Kelihatan contoh barangnya. contoh kita beli barang 5 juta nih. Kita dapat handphone Mas, Iya, atau iya. dapat laptop. Oke. Kalau remap nggak dapat apa-apa. Yang didapat hanya feel, Kepuasan berda. tapi feel itu jangan salah, itu juga menambah kita supaya lebih fun to drive nyetirnya. Oke. Berarti kekurangannya adalah lo ngeluarin duit, tapi lo nggak ngelihat barangnya itu apa gitu. Kalau Betul. Dastek kan kayak masih ada nih Ya, barangnya gitu betul. Dan ya kurangnya satu lagi sih kalau remap. ya. Remap kita nggak bisa jual lagi. Oh iya nggak bisa jual Kalau second Dastek ya? kita beli misalnya bisa let's say 10 juta. Oh, jual nih second 7 juta. Kalau remap ya gimana caranya nggak bisa. Aduh, masa bro gua mau jual di OLX. Jual remap second. Nggak ada tuh ya remap second. Nggak ada. Oke, nah ngomongin tadi buyback segala macam, gue mau tahu dong berapa sih estimasi harganya nih, kayak tadi kan Obri nih. Betul. Obri berapa, terus mungkin ada target ininya sendiri nggak sih, misalnya kayak mobil ini tuh berapa, mobil ini berapa? Range-nya aja ya. Ada range. Harganya gitu. Kalau untuk mobil Jepang non turbo itu kita start dari 2,8. 2,8 Iya. non turbo ya. Non turbo. Oke. Kalau mobil Jepang turbo kita start dari 3,5. 3,5 juta itu Iya. Jepang turbo. Jepang Kalau turbo. diesel, Mas? Kalau ya diesel itu masuk dalam iya, Jepang iya, turbo. Non turbo ya. Jepang turbo. Jepang turbo. Oh, iya. Nah, benar. 3,5. Tuh. Berarti 28 sama 3,5. Iya. Nah, boy, buat kalian semua nih, ini ada sesuatu yang menarik banget. Tadi gue juga udah bincang-bincang banyak sama mereka, dan karena mereka ini dari Stage Performance ini mau ibaratnya apa ya, memperkenalkan dunia remap kepada Yes. otomotif lovers nih. Waduh, anjir. Keren gitu otomotif Keren lovers. banget dong. Car entusias dong, Mas. Nah, itu. Jadi mereka akan kasih diskon up to Yes. 20% ya. 20%. Diskon 20% bagi 10 mobil pertama yang remap ke sini. Yes. Ya, di Stage Performance Iya. ini ada di Gading Serpong. Nah, caranya gampang banget. Kalian janjian dulu sama mereka. Ini ada Instagramnya di bawah. Yes. Kalian DM dulu, janjian, terus kalian kasih tahu. Pakai kode promo remapin Obri. Nah, itu dapat diskon up to 20%. Bukan up to ya. Emang 20%. Dapat 20%. Diskon 20% untuk semua mobil. Yes. Gitu, Pokoknya datang aja, kita tunggu semua. Itu dia. Oke. Mas, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banyak, Makasih banyak Mas. udah ngecengin Obri. Enjoy. Harus. Nanti kita akan coba di tol lah ya. Siap, Biar Mas. lebih safety di tol yang kosong. Oleh. Oke siap. boy, segitu dulu video gue kali ini. Nah, balik lagi ya. Seperti yang gue janjikan kemarin, gue pernah bahas, gue mau minta penjelasan tentang remap. Nah, dengan hadirnya gue kesini, ini sih sedikit ngebuka pikiran gue tentang remap. Bahkan tadinya gue kepikiran apakah Dastek yang mau gue copot terus gue pasang remap aja, tapi kayaknya nggak deh. Kita mix, sementara kita mix dulu aja. Yes, Nanti baru seperti apa, dan ya balik lagi, nggak ada salahnya kita coba untuk hal-hal yang baru, apalagi kalau misalnya ini kan karya anak bangsa sendiri nih. Ini mereka belajar remap itu sampai kemana Mas? UK. Sampai ke UK. Oke, Mas. UK itu ini ya, apa namanya? Inggris. Oh, Inggris. Inggris. Bukan Mampang Perapatan, bukan. Ya bisa. Gampang. Tergantung, Mas. Ngeliatnya dari mana? Sampai ke UK ya, sampai ke Inggris belajarnya. Yuk kita support karya lokal ya kan. Jangan Ya. sampai karya luar malah lebih berarti daripada karya lokal.
Gua Ali Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.